Greg Marto merupakan salah satu mahasiswa sarjana barat yang mencoba mengkaji ulang bagaimana cara berpikir Profesor Noel Sumadi dan Ahmad Wahid, dan dia menempatkan cara berpikir yang sangat visioner, cara berpikir yang sangat terbuka, pluralisme, liberalisme Islam yang menjunjung tinggi tentang hak agama-agama yang lain, dan mencoba menawarkan satu gagasan-gagasan tentang menghargai agama-agama orang lain, dan mencoba menemukan satu titik temu. Dan ternyata ini merupakan kajian yang sudah menjadi kajian internasional. Lutfi Asyaukani, salah satu penggagas Islam liberal di Indonesia, dia mengatakan bahwa Ahmad Wahid merupakan satu tokoh yang cara berpikirnya melampaui zamannya. Pantas ketika 1970-an tidak ada sama sekali umat Islam yang mampu mengerti cara berpikirnya, karena memang cara berpikir Senor Halim pada saat itu mampu melampaui zamannya 30 tahun yang lalu, 30 tahun ke depan. 1970-an telah melakukan satu pembaharuan cara berpikir. Tahun 2000-an baru dimengerti cara berpikir. Pertanyaan kemudian, masih ada kader-kader HMI yang mampu cara berpikirnya 30 tahun ke depan baru bisa dimengerti? Tentunya kenapa bisa seperti itu? Berangkat dari pembacaan situasi, berangkat dari pembacaan pengalaman, berangkat dari pembacaan buku yang begitu banyak, sehingga menghadirkan di ruang-ruang diskusi. Itulah yang menyebabkan di masa-masa Ahmad Wahid telah banyak menghadirkan tokoh-tokoh hebat yang sampai hari ini menjadi kajian pokok cara berpikirnya. Di antaranya Yudi Latif, Kunto Wijoyo, itu salah satu kawan-kawan Ahmad Wahid pada saat itu. Nah, ini merupakan satu pengantar kepada kawan-kawan. Saya ingin memperkenalkan satu gagasan-gagasan pokok tentang pluralisme agama. Jadi mohon maaf ketika saya sejarah Islam, saya memakai pendekatan pluralisme agama. Karena saya ingin melihat dan saya ingin menemukan satu titik pandang bagi setiap agama-agama. Ada yang mengatakan, bahkan baik dari SD, SMP, SMA, MTS, Ibtidaiyah, bahkan Madrasah Aliyah, semua buku yang diterjemahkan oleh Departemen Agama telah menafsirkan dan telah menerjemahkan Islam, yaitu suatu ajaran yang dibawa oleh Muhammad. Dia mengatakan bahwa Islam merupakan satu ajaran yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disampaikan oleh malaikat Jibril dan disampaikan kepada Muhammad. Allah, kemudian Jibril, kemudian Muhammad, kemudian kepada umatnya. Jadi Departemen Agama telah menafsirkan Islam bahwa Islam merupakan satu ajaran yang dari Tuhan atau dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada Nabi Muhammad melalui dengan perantaraan malaikat Jibril yang disampaikan kepada umatnya. Azhari Akmal Tarigan, Azhari Akmal Tarigan dalam bukunya Islam Masa Pahabin telah mengkritik keras Departemen Agama atau siapapun yang menerjemahkan Islam, yang mengatakan bahwa Islam merupakan satu ajaran yang dibawa oleh Muhammad, yang disampaikan oleh malaikat Jibril yang langsung dari Tuhan. Maka penggagas buku itu kemudian mengatakan bahwa itu merupakan satu pendapat yang kurang tepat ketika dikatakan seperti itu. Azhari Akmal Tarigan mengatakan bahwa itu satu pemahaman yang kurang tepat ketika dikatakan bahwa yang hanya golongan selamat adalah golongan Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ada yang komentar lain tentang itu? Ada yang kawan-kawan pernah mendengar bagaimana definisi-definisi Islam di masa kalian sekolah atau di masa kalian menempuh jalur pendidikan, entah itu masih sekolah sampai ke perguruan tinggi, kalian memahami Islam itu seperti apa? Supaya kita bisa pertemukan dalam ruang-ruang seperti ini. Ada yang ingin berkomentar? Oke, silakan. Siapa namanya? Siapa?
Agus Sarif Tumpul. Oke, silakan. Islam merupakan suatu kedudukan tertinggi pada setiap umat yang sesungguhnya diajarkan atau dibawa oleh para nabi dan rasul sebagai pedoman umat manusia. Jadi Islam, bagaimana definisi Islam? Kalau secara etimologi Islam itu penyerahan, artinya di sini kita sebagai umat manusia secara ikhlas menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Islam itu adalah penyerahan begitu. Apalagi definisi Islam menurut etimologi ya, Islam. Ada lagi berkomentar tentang ya, silakan. Siapa namanya? Ya. Berupa ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Apa Islam adalah Suatu ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Oke, berarti di luar daripada Nabi Muhammad itu bukan Islam, begitu? Ya? Islam adalah ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Berarti semua ajaran yang bukan dari Nabi Muhammad adalah bukan Islam. Ya. Islam itu adalah ajaran yang dibawa oleh para nabi yang terdahulu sampai Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan tentang bertauhid. Mengajarkan tentang bertauhid. Dalam redaksi ayat mengatakan bahwa inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi Allah hanyalah agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Agama yang diridhoi Allah adalah orang yang Islam. Maka kekeliruan ketika kita mengatakan bahwa Islam merupakan ajaran yang dibawa oleh Muhammad. Berarti ketika Islam merupakan ajaran yang dibawa oleh Muhammad, berarti hanya ajaran Islam, hanya ajaran Muhammad saja yang diridhoi Tuhan. Dan inilah yang masuk dalam surganya Tuhan karena dia yang diridhoi. Karena tanpa diridhoi maka dia tidak akan sampai mendapatkan surganya Tuhan. Berarti mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Isa adalah orang yang sudah mendapatkan keselamatan. Siapakah yang berani mengatakan bahwa mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa adalah nabi yang masuk neraka semua? Tidak, karena Nabi Adam dengan Nabi Isa adalah nabi yang kemudian menyampaikan tentang tauhid. Lantas bagaimana dengan penjelasan Departemen Agama yang mengatakan bahwa Islam merupakan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad yang disampaikan melalui perantaraan malaikat Jibril yang bersumber langsung dari Tuhan. Nah ini menjadi suatu doktrin mulai dari tingkat TK, SD, SMP, SMA, madrasah, sanawiyah, aliyah, ibtidaiyah dan lain sebagainya dan sampai perguruan tinggi. Dan tidak ada yang mampu mengkritisi dan hanya HMI yang mampu mengkritisi tentang itu bahwa itu merupakan suatu pemahaman yang keliru. Kenapa keliru? Inilah yang menyebabkan cikal bakal munculnya kekerasan antar agama. Karena pengklaiman tentang definisi seperti itu. Kalau seperti itu Islam merupakan semua. Islam merupakan ajaran yang dibawa oleh seluruh nabi, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Itulah Islam. Islam juga bagian daripada rentetan kata Yuslimu, ya, Islam yang artinya selamat.
Islam, muslimu, Islam, selamat. Atau ajaran yang mengajarkan tentang keselamatan. Ajaran yang mengajarkan tentang keselamatan itulah adalah namanya ajaran Islam. Jadi ajaran yang satu golongan atau satu pemahaman yang mengajarkan tentang keselamatan, maka itulah yang dimaksud sebagai Islam. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Sambil kita menunggu spidol, karena saya tidak bisa menjelaskan tanpa spidol. Jadi Islam itu merupakan satu ajaran yang mengajarkan tentang keselamatan, maka itulah yang disebut sebagai Islam. Jadi mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad merupakan Nabi yang telah dititipkan ajaran kepada Tuhan di setiap golongannya, di setiap zamannya, yang senantiasa menyerukan tentang keselamatan. Jadi siapapun golongan itu adalah Islam. Jadi esensi ajaran Islam, apa itu esensi? Ya, hakikat, apa lagi? Ya, apa itu esensi? Apa itu esensi? Ya, pokok, apa lagi? Pokok, apa lagi? Ya, fondasi. Apa lagi? Hakikat. Esensi. Hakikat, fondasi, pokok. Atau apa itu hakikat? Ya, apa itu hakikat? Sudah turun kerangka berpikir. Sudah turun kerangka berpikir. Apa itu hakikat? Ya. Apa itu hakikat? Atau substansi, atau esensi, atau apalah? Siapa pemateri kerangka? Siapa pemateri kerangka? Ya? Main yang dari syariat. Ya. Lengkap itu cara penjelasannya tentang kerangka. Apa itu kerangka? Apa hakikat? Ya, sesuatu yang sebenarnya. Yang mana sebenarnya di sini spidol? Ya, yang mana di sini sebenarnya spidol? Kalau begitu. Oke, ini apa? Ini? Ya, yang mana di sini spidol? Ya, yang mana di sini spidol? Ini? Bukan? Ya, kalau digabung? Kenapa bisa spidol? Ini apa? Ini? Ya? Bagian spidol. Artinya begini.
ada namanya sesuatu, kemudian ketika bukan itu maka tidak bisa disebut sebagai spidol. Yang mana di sini spidol? Kalau ini spidol maka ini bukan. Kalau ini spidol maka ini bukan. Karena tidak mungkin sesuatu itu bersamaan. Terbagi tetapi bersamaan namanya tidak mungkin. Ini apa? Ini ya? Berarti bukan spidol. Jadi ini spidol, ini bukan. Nah, kalau digabung spidol sekaligus bukan spidol, kan begitu. Ya kan? Iya. Iya. Kalau menurut saya itu adalah benda. Sedangkan spidol itu ada dalam pikiran kita. Ya? Sedangkan spidol itu ada dalam pikiran kita. Kalau penghapus pikiran juga. Yang mana itu penghapus, yang mana spidol? Kalau mempunyai segi bentuknya yang berbeda. Spidol kan sudah disepakati bahwa spidol itu mempunyai warna putih, panjang, dan mempunyai tutupan. Adakah pernah kamu lihat spidol yang lebih kecil dari ini? Yang mana spidol di situ? Yang seperti ini kah atau yang kecil atau yang ada yang lebih besarnya lagi? Yang mana itu spidol? Yang mana itu? Ya? Namanya? Cuma nama saja. Ya, tidak ada tidak ada lagi, tidak ada bentuknya, hanya nama. Ya? Yang mana itu spidol? Ya? Yang mana di sini spidol? Apa definisi spidol? Spidol adalah alat tulis. Jadi selain dari alat tulis itu bukan spidol. Loh, spidol adalah alat tulis. Jadi selain dari alat tulis itu bukan spidol. Dia spidol pada saat dia dipergunakan untuk menulis. Pada saat dia dipergunakan untuk menulis. Begini, ini tidak bisa lagi berfungsi. Spidol itu bukan. Lalu begitu. Ya? Ya? Ini spidol itu bukan. Ya? Ketika spidol merupakan alat dipakai menulis, nah sedangkan saya pakai tempat tulis dan tidak bisa lagi berfungsi, apa yang masih disebut sebagai spidol? Ya? Apa masih spidol namanya ini? Ya? Nah, pertanyaan kemudian, apa yang menyebabkan disebut sebagai spidol? Ya? Oke, kalau kita sepakati bahwa ini spidol, kita sepakati di sini bersama, spidol kayak ini. Ya? Ya? Kira-kira orang mau mengerti kalau kita sepakati sekarang bahwa ini namanya spidol. Berarti kesepakatan bersama juga keliru. Ya. Alat tulis yang punya nama pulpen. Kalau alat tulis yang punya nama, yang mana itu pulpen? Yang mana spidol? Apa sekarang dalam spidol itu adalah jika sesuatu itu bagian sesuatu hilang. Nah, ini ketika bagian sesuatu hilang, jadi esensi, hakikat, substansi itu adalah sesuatu yang melekat pada sesuatu atau sesuatu yang melekat pada benda yang ketika sesuatu hilang maka bukan lagi disebut sebagai sesuatu. Itu esensi. Jadi esensi itu sesuatu yang melekat pada sesuatu. Nah, ketika itu hilang, maka tidak bisa lagi disebut sebagai apa yang pernah disepakati. Jadi harus tuntas dulu nih kerangka berpikir, kemudian kawan-kawan masuk ke jalan kebenaran, kemudian masuk ke esensi jalan Islam. Gitu. Bagaimana caranya? Jadi harus di situ dulu, di situ ya, di esensi jalan Islam, di esensi kita berbicara sesuatu atau esensi atau substansi. Jadi esensi atau hakikat atau substansi merupakan sesuatu yang melekat kepada sesuatu itu. Nah, ketika itu hilang, maka tidak bisa lagi dikatakan bahwa itu sesuatu yang pernah dijadikan sebagai kesepakatan.
yang menyebabkan bahwa ini dinamakan spidol. Ya. Pada saat bisa dipergunakan. Nah, karena ini tidak bisa dipergunakan untuk menulis, berarti bukan lagi spidol. Bukan lagi spidol. Apa hakikatnya manusia? Ya? Apa hakikatnya manusia? Ketika itu tidak ada, maka tidak bisa lagi disebut sebagai manusia. Ya? Apa hakikatnya manusia? Ketika itu hilang, maka tidak bisa lagi kita katakan bahwa itu manusia. Ya? Akal, jasa, roh, manusia. Ada yang mengatakan jasad, ada yang mengatakan roh, akal, jadi definisi spidol adalah atau apa hakikatnya spidol ketika sudah sampai di sini dari pernyataan kawan. Apa substansi spidol, apa hakikat atau esensi spidol sehingga spidol itu dikatakan sebagai spidol. Ya, ketika bisa begitu. Nah, kalau ini saya pakai untuk melempar, ya, kalau ini saya pakai menggal, apa namanya? Ya, menggal. Sama yang dipakai di orang ini. Kalau di kamar saya, ini saya jadikan sebagai satu meja dan tangan. Persis seperti ini. Saya seperti ini saya jadikan sebagai satu meja di meja belajar saya. Kemudian saya pakai, yang lainnya saya pakai sapu tangan. Jadi yang mana di situ jilbab, yang mana sapu tangan, yang mana di situ lap meja. Ya? Ya, tergantung dari di mana yang ditempat. Kalau ditempatkan di atas kepala, maka itu berubah menjadi kerudung atau jilbab. Kalau disimpan di atas meja, itu sebagai sapu meja. Nah, begitu. Nah, kalau seperti itu, esensi ajaran Islam itu apa? Ya, kalau seperti itu, esensi ajaran Islam itu yang bagaimana? Esensi ajaran Islam. Ya. Esensi spidol apa tadi? Esensi spidol. Esensi spidol atau apa itu esensinya spidol atau apakah spidolnya spidol? Apakah spidolnya spidol ini sehingga spidol ini dikatakan sebagai spidol? Ketika spidolnya spidol ini hilang, maka spidol ini tidak bisa lagi dikatakan sebagai spidol. Jadi ada spidolnya, ada esensinya, ada hakikatnya. Ketika itu hilang, maka tidak bisa lagi dikatakan sebagai spidol. Ya, mengajak kepada kesalahan itu esensi adalah Islam. Berarti ketika satu ajaran tidak mengajak lagi kepada keselamatan, maka tidak bisa lagi disebut sebagai berarti ketika kalian sebagai mengaku orang Islam dan tidak menghadirkan keselamatan dalam kehidupan kalian, baik itu secara bernegara, secara bermasyarakat, secara individu, tidak menghadirkan keselamatan kepada kehidupan kalian, maka itu bukan disebut sebagai Islam. Bukan disebut sebagai Islam. Itu karena kenapa? Karena hilang esensinya.
Kalian esensinya. Jadi ketika itu hilang esensinya, ketika sesuatu itu hilang esensinya atau substansinya, maka tidak bisa lagi disebut sebagai sesuatu itu. Sama ketika kertas. Ketika kertas dibakar, apa jadinya? Abu. Kenapa dikatakan abu? Ya, karena hilang berubah substansinya. Apa itu manusia? Ya? Apa itu manusia? Kalau monyet bukan makhluk ciptaan Allah. Perbaiki bos cara mendefinisikan. Kalian ini calon candol kader saya ini yang harus masuk di kampus menjadi orang yang berbeda. Kalau manusia adalah makhluk ciptaan Allah, kalau monyet makhluk ciptaan siapa itu? Ya? Perbaiki cara definisinya. Manusia adalah makhluk ciptaan yang memiliki akal. Pernah melihat kambing? Dan ketika berhadapan dengan kolam yang ada airnya dia lompat. Bahkan dia tidak mau ke situ. Karena kenapa? Dia berpikir kalau saya ke situ saya tenggelam. Pernah melihat ayam yang menyeberang di jalan. Pada saat ada motor yang lewat dia terbang. Karena kenapa? Dia berpikir kalau saya ditabrak saya akan mati, bahkan saya akan celaka. Berpikir. Jadi apa itu manusia? Anda manusia? Ya? Apa itu manusia? Ya? Ini bos kayak asli saja. Apa itu spidol? Ya. Bukan penghapus. Begitu keramik itu. Apa itu? Apa itu spidol? Alat tulis. Itu kan jawaban-jawaban SD itu. Karena pulpen pun juga alat tulis. Hati itu definisi yang keliru. Nah, pertanyaan kemudian kafir. Anda mengatakan bahwa Anda mengklaim, Anda ego mengklaim bahwa Anda adalah manusia. Tapi pertanyaan kemudian, apa itu manusia? Ya? Apa itu manusia? Nah, ketika manusia saja tidak bisa kita tahu apa itu definisinya manusia, bagaimana mungkin kawan-kawan dalam keadaannya mampu menata kehidupan Anda sesuai dengan kemanusiaan-kemanusiaan? Apa itu manusia? Ya? Bagaimana? Saya curiga, bahkan saya bisa mengatakan bahwa bagaimana kalau kawan bisa menata kehidupannya dalam keseharian, berjalan sesuai dengan fungsi-fungsi kemanusiaan, ketika manusia saja kalian tidak tahu. Nah, sementara Anda mengklaim bahwa Anda adalah manusia. Manusia Ya. dapat yang kemudian diisi dengan roh. Apakah roh itu hilang maka Kalau kuda juga memiliki jasad dan roh. Jadi manusia itu bagaimana? Yang mana itu manusia? pada saat dia mau mengikuti aturan-aturan ajaran Islam dalam berpaling. Aturan-aturan. Jadi kalau orang tidak mengikuti aturan, ya
Ya? Kalau tidak mengikuti aturan, bukan manusia. Itu manusia begitu. Jadi manusia itu adalah yang mengikuti aturan. Jadi pembahasan kita kan Tuhan manusia alam. Ada yang berkomentar, apa itu manusia? Nah ini perempuan nih, salah satunya. Kira-kira apa itu manusia? Ya, siapa namanya? Ya, silakan. Menurut saya manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang memiliki akal dan memiliki perasaan. Memiliki akal dan memiliki perasaan. Perasaan. Kira-kira hewan tidak memiliki perasaan? Punya. Ya? Punya perasaan. Bagaimana mungkin ayam bisa berkembang biak ketika ayam jantan tidak memiliki perasaan kepada ayam betina? Ayam betina memiliki perasaan kepada ayam. Gimana? Ya. Manusia adalah ciptaan Tuhan. Ya. Dan bisa menganalisa baik dan buruk yang berkata. Bisa menganalisa baik buruk. Loh, selama ini kawan-kawan terlalu ego mengatakan bahwa Anda manusia. Terlalu ego. Makanya pantas ketika Charles Darwin dalam bukunya The Origin of Species, dia katakan bahwa manusia merupakan kelanjutan dari spesies sebelumnya, yaitu monyet, kera, dan monkey. Itulah hasil penelitian dari Charles Darwin, bahwa manusia merupakan kelanjutan dari spesies sebelumnya. Dalam bukunya The Origin of Species, yang disebut sebagai kelanjutan dari spesies sebelumnya adalah kera, monyet, monkey. Atau Aristoteles mengatakan bahwa manusia merupakan makhluk yang bisa berjalan tegak. Atau istilah lain dari Charles Darwin bahwa manusia merupakan kera yang berjalan tegak. Nah itulah manusia, kera yang berjalan tegak. Jadi manusia itu adalah kera yang berjalan tegak. Itu manusia. Sepakat dengan itu? Nah, terus apa itu manusia? Karena setelah pembahasan Tuhan, harus kita setelah pembahasan Tuhan harus pembahasan manusia, kemudian alam. Karena Tuhan telah memandatkan manusia sebagai khalifah. Makhluk yang dibawanya Tuhan, kemudian yang pas dibawanya Tuhan yang diberikan kepercayaan sebagai khalifah atau perwakilan Tuhan di permukaan bumi. Sehingga manusia merupakan perwakilan Tuhan di permukaan bumi untuk menjalankan dan mengembangkan risalah-risalah ketuhanan. Itu khalifah, perwakilan Tuhan.